Oke ya. Sebenarnya dari 650 itu kehadiran di Zoom itu berapa persen sih? Gitu. Misalnya 50%. Kalau 10% kan sedih gitu ya, karena berarti kan ada target pembelajaran yang kita baru memulai, ada beberapa yang keluar, misalnya seperti itu. Padahal semua modul udah disampaikan dalam bentuk teorinya, tinggal prakteknya nih. September, Oktober, penting praktek nih yang penting. Iya, karena Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Oke, Teh Siva, ada Bu Sri Wayuningsih. Alhamdulillah. Bandung udah pada hadir belum Kang Acai? Yang Bandung ya, yang Bandung belum nih. Udah di-share juga grupnya. Tapi SS ke Bunda udah ada yang hadir deh. Oh gitu, ya udah berarti mungkin saya yang dari Bandung Teh. Mana? Lagi di jalan Kang. Aku siap. sambil nyimak ya. Bentar, ini mana nih Kang Musnya? Oke, sembari Kang Musnya belum. Ya, sembari saya telepon Kang Mus ya. Sembari nunggu yang lain juga, karena harapan saya ini kita pakai Zoom 1000 lah. Kalau dari Depok dapat semua 650, udah ngalahin kuliah modul itu. Assalamualaikum. Zoom-nya udah mulai nih, Kang Mus, ditunggu gitu. Oh gitu, siap. Ya, Assalamualaikum. Ya, Kang Musnya ke Ibak. Oh ya. Ya. Bu Neni Rukmini nih, mantap nih sembari ngemil. Ya nggak apa-apa kan makan siang, emang waktu makan siang. Ya betul. Sama telur. Iya, saya juga sama telur rebus nih, telur lagi sekilonya 19.000. Nggak ada, itu Bu Neni itu Bandung, Bu Nur Bandung, itu Bandung semua loh. Ya udah diiniin Neni Rukmini Bandung gitu kali dinamain kali ya. Ya nggak apa-apa lah pokoknya udah. Oke Bu Neni Bandung. Nggak apa-apa. Ya. Cuma aku hafal wajah-wajahnya, udah hafal satu-satu. Nah, Bu Neni linggih di mana? Linggih di mana? Di Cipatat, Pak. Oh, di Cipatat. Kalau saya di Cisalak. Oh, iya. Cisalak Depok. Warung Jambe. Bapak di warung Jambe, Pak. Oh gitu, oke. Iya, tebih. Pak Ismail, gimana kabarnya? Assalamualaikum. Kalau Bu Neni kenal sama Bu Wiwit enggak? Yang di Cipatat. Bu siapa? Bu Wiwit. Oh, yang dari Cisadang bukan? KBB, dia KBB. Oh. Ya. Kalau lihat wajahnya mah. Apa ya? Iya, ini nanti yang Kominfo nih. Ya. Belum, enggak jelas. Ya, sembari nunggu Kang Mus dan juga Mas Rey, saya minum apa nih? Kafe. Mau kelihatan nggak sih kopinya? Oh, karena ini ya. Green screen. Acai. Itu teh kopi buatan Kang Acai apa ada yang promo? Pak Soeharto. Ini punya UKM kita Pak Soeharto, Ulster Cafe Coffee. Kelihatannya gini banget ya, nggak karena dia green screen kali ya. Kayak botolnya itu loh yang bikin unik. Iya, tuh. Botolnya unik tuh Pak Harto. Ini Pak Harto yang punya itu. Oh, hebatlah Pak Harto. Ini Semangat. salah belajar, satu ya. Baru belajar. Salah satu produk yang insya Allah kemarin disertakan. Saya juga lagi minta juga foto-fotonya sih ke sutradaranya. Tapi jangan diganti Pak botolnya. Unik ya? Unik itu kayak botol kayak zaman-zaman dulu itu ya, kayak botol whisky yang kayak gitu ya. Keren ada. Jadi udah kayak whisky gitu. Namanya juga Ulster. Kalau Ulster itu tuh artinya zaman dulu gitu maksudnya. Oh. Ulster kan. Ulster ya. Oh iya.
Jadi yang tua pasti tahu itu Iya. bentuk botol. Aku udah tua juga, Pantes, Bapak. pantesan teh, pantesan teh Bapak sifat tahu ya, teh sifat langsung Makanya tahu. tahu. Enggak. Dulu zaman Bapak almarhum kan sering minum kopi, bentuk-bentuknya kayak gitulah. Oh, saya nggak tahu, saya masih milenial. Dulu namanya limun ya. Iya. Namanya Si Bapak hayu wae ke ot hayu ke milenial hayu lah. Kang Cahya. Cisalaknya di mana? Cisalaknya di Komplek Pemancar RRI, dekat Simpang Depok. Oh. Oh, di Sukabumi atau kirain Cisalak ini Raja Mandala. Iya, karena kan gabungan antara Bandung dan Depok. Iya. Enggak di sini ada Cisalak kan namanya gitu. Itu teh kui pai itu. Ya, kita baru 23 ini untuk mencapai 600 masih belum 10%-nya ya. Harapan kami ini dari Bapak Ibu sekalian menyempatkan nanti offline-nya di tempat lokasi kita nih. Sebentar ini kan sebenarnya kegiatan juga nih Teh Siva, perlu absensi nggak sih? Iya. Itu si Pak mau ke Bandung pada absen malah. Gimana? Oh ya udah nggak apa-apa. Absen aja ya. Iya, buat laporan. Betul, iya kan ini kan hitungannya kegiatan kita kan, kegiatan Zoom. Sebentar, mana ya? Kamu sudah datang. Saya absen, Kang Acai. Iya. Di chatnya ketahuan baru mandi ya. Peserta. Mandi yang keberapa kali ini? Enggak, Teh. Kalau di rumah itu biasa sarungan, terus sama karyawan juga nerima. Karyawan mulai kerja belum mandi juga. Yang penting omset ya. Ya, itu nikmatnya jadi owner ya. Amin. Doain Sipa lagi di jalan ya Kang Mus, mudah-mudahan ini Sipa bisa nyimak sampai akhir. Siap. Kang Mus. Ya, mangga. Ismail Kang Mus. Ya, mangga, Kang Ismail, salam kenal. Iya, salam kenal. Bisnis tip bagi-bagi atuh. Kalau sambil nunggu yang lain ya mungkin ya. Iya, siap. Sekedar sharing aja gitu. Sebenarnya kalau yang paling penting itu bukan pembagian bisnis, tapi sebenarnya yang paling penting itu adalah pembagian omset dan pembagian profit. Iya, omsetnya maksudnya gitu. Pembagian omsetnya. Jadi saya sekedar cerita nih, waktu di awal pandemi, itu omset bisnis saya tuh mulai goyang ya. Jadi dari bisnis saya mulai goyang, masuk akal nggak? Kenapa? Yang goyang. Ya, goyang. Maksudnya goyang bisnis apa orangnya gitu maksudnya kali. Nyanyi dangdut goyang-goyang. Santai Pak. Jadi dulu omsetnya turun banget. Terus karena kan beberapa waktu PSBB itu kan banyak yang ditutup ya, sehingga kita kegerus omsetnya dari 450 tuh turun ke angka 250. Nah, kemudian saya karena pendampingan di Depok ya waktu itu jadi wirausaha baru. Nah, saya lihat ada usaha UKM yang potensial untuk dikembangkan. Kemudian saya jalin kerjasama, saya pemasarannya, dia produksinya, saya bikin branding juga, dan akhirnya sampai sekarang total pembelian saya itu ke UKM itu udah sampai 350 juta itu Pak. Jadi saya beli produk UKM-nya, kemudian saya jualkan. Di satu sisi saya sendiri juga dapat profit, di sisi
sisi lain yang UKM-nya juga dapat profit. Oke. Produknya apa, Kang? Yang jahe. Oh, jahe. Oh. Ya. Jadi bisa beli jahe juara Assalamualaikum, di sabar Shopee. rasa jamu godokan. Rasa tenang. Rasa tenang. Mantap. Rasa tenang ketua. Mas, ini Pak Sabar Setioroso ya. Ya, betul. Nah, ini sabarnya luar biasa ini. Kirain Mbah Marijan hidup lagi. Ada Roso. Punten, ini yang dari Bandung sudah ada berapa orang? Saya Depok, Kang. Depok ya. Yang Bandung juga ada, baru beberapa. Oh, yang tadi Pak Sabar Setioroso ya. Iya, jadi ada juga yang beberapa japri ke saya kok pada kita sinkronisasi data ada nama yang belum masuk ke data ya. Nggak apa-apa. Jadi kalau saya nggak ada, cek nanti kita masukin aja. Karena kan memang ada beberapa data yang ada beberapa yang double, nanti dimasukin. Secara teknisnya nggak apa-apa itu, makasih. Berarti kan ada pelaporan. Malah senang kita ada pengecekan dari anggota. Ya. Memang kita akan bahas lebih teknis ya pendampingan ini. Jadi gini teman-teman semuanya. Sekarang ini kan anggaran untuk UKM banyak sekali dipotong ya. Baik pelatihan, pendampingan, dan lain sebagainya. Itu dialihkan ke COVID. Nah, kemudian begitu Kominfo ada program seperti ini, kita ini sebenarnya tahun lalu itu para pendamping di kemudian kita berpikir dengan anggaran yang ada yang sangat terbatas, kita berikan dampingan yang maksimal kepada teman-teman UKM. Itu sih cita-cita kita ya. Makanya kita ada online dan ada offline. Kenapa ada offline? Karena saya yakin dan percaya tidak semua UKM itu kaum milenial yang paham digital ya. Banyak juga yang Saya mau nampilin gambar jamu saya mana? Gimana caranya di Zoom meeting? Dibuka videonya, Pak. Saya sebenarnya Pak Sabar, dibuka videonya. foto, dipoto. kiri bawah, di kiri bawah, Pak. Di foto saya di galeri. Mau nampilin jamunya. Soalnya Pak Sabar juga belum kelihatan mukanya loh ini. Pak Sabar tampilnya anak muda, banyak Sabar dibantu pasti bisa. Kang Acai, kalau di absen itu diisinya modul berapa? Kan modul udah habis ya. Modul 5 saja, modul 5. Oh iya, modul 5 aja. Ya. Silakan semuanya. Assalamualaikum Kang Aceh, Teh Ya, Supa. waalaikumsalam. Ini Mas Rey ini kantornya di mobil ini, luar biasa. Wah, hebat ya. Laptopnya di mobil juga, jadi mobil itu udah kayak camper van gitu loh. Semangat. Ibu. Wah, ini udah ada teman satu kuliah saya ini. Pipai ya. Selamat datang, Kuy. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Painya enak banget itu. Pokoknya kalau ke Bandung harus beli kuy itu painya itu. Kuy. Wah. Nah, Kalau ini Bandung, kalau Bandung. kuy itu berarti yuk. Payu itu laku berarti. Happeningnya sekarang ya. Kayunya enak banget, aslinya enak. Apa namanya? Makasih Pak. Kalau di Bandungnya di mana nanti belinya? Sedeng. Oh, Bandungnya di mana tuh, Kuy? Cimahi. Oh, Cimahi. KBB Bandung Barat. Oh, Bandung BB, Barat. Bandung Barat. Buat kue ulang tahun juga bisa beliau. ulang tahun. Iya. Ya betul. Nanti saya ulang tahun tiap hari nanti, Teh. Oh, berarti ulang hari ya, Teh. Nanti kalau kopdar bawa Teh. Nah, Ya, insya Allah. Pak Ismail tuh di Depok apa di Bandung, Pak? Di Depok. Ya. Oh, Depok. Depok Depok mana, Pak? Di Cilodong, Pak. Oh, Oh, dekat. Cilodong. Dekat sama Kang Aca itu kalau Cilodong. Iya, Kang Aceh Cimanggis tuh, Cisalak. Iya, Cisalak. Oh. Nanti mampir main ke sono ya. Jadi teman-teman Bapak Ibu ini
istilahnya kan produknya juga ada kan ya, jadi kan bisa kita foto-fotoin produk, kenalan produk lah. Nah, Pak Sabar udah kelihatan tuh kameranya, Nah, boleh. gitu. Oh, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi. Iya. Wah, tadi ketua PIC baru ngambil Pak itu. Oh gitu. Heeh. Berapa dus loh? Buat itu, buat milad siapa? Milad istrinya. Oh, ketua OKOC. Pak. Mana? Oke. Kang Acai. Kita mulai aja atau gimana nih Kang Acai? Oh, lagi Indonesia Raya nih ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, Bapak Ibu sekalian, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah kita diberikan kesehatan, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur sehingga alhamdulillah kita dapat diberikan kesempatan untuk juga bersilaturahmi dalam pelatihan-pelatihan Kemenkominfo, terutama di bulan September dan selanjutnya. Alhamdulillah di bulan Agustus kita sudah, Agustus kita sudah mulai menyelesaikan modul 1 sampai modul 5. Itu baru dari taraf teori Zoom-nya. Tetapi saya belum yakin juga kepesertaan Depok yang 650 ini apakah maksimal. Semuanya sudah mempelajari modul 1 sampai modul 5 untuk teorinya gitu ya. Jadi teman-teman, Bapak Ibu bisa kalau ketinggalan informasinya bisa mengikutinya lewat YouTube ya. Lewat inilah, lewat YouTube-nya gitu, YouTube-nya. Dan harapan saya kita sebenarnya punya program antara saya, Kang Mus dan Mas Rey bahwa dengan YouTube yang kita punya, kita akan berikan semacam kelebihan produk teman-teman bisa diberlakukan di sana, diiklankan, disupport dan lain-lain dengan syarat masing-masing memberikan subscribernya supaya bisa dipantau notifikasinya. Lalu kita nanti bisa upload produknya. Oke, ini sebenarnya sambutannya udah mulai agak dalam nih. Ya, di September ini kita sudah akan buat penjadwalan piketnya masing-masing ya. Sudah dijadwalkan di grupnya Depok 1, Depok 2, Depok 3, itu ada pembagian. Dari 650-an orang ini, kita bagi dalam satu hari ada 3 grup, dibagi sekian hari. Jadi targetnya jatahnya teman-teman, Bapak Ibu sekalian itu satu waktu. Jadi saya berharap Zoom kita yang sebenarnya baru 36 orang ini, nah, terlihat nih kesibukannya luar biasa Bapak Ibu peserta di Depok dan Bandung. Dan target goal settingnya kita ikut di pendampingan Kementerian Kominfo ini adalah untuk Bapak Ibu itu bisa aktif selling dengan upload produknya di Jubelio. Makanya itu masuk ke dalam materi kita di bulan September. Tetapi pada saat kita nanti offline teknisnya juga kita akan jadi tahu juga Bapak Ibu kemampuan di modul 1 sampai modul 5-nya, pengertian pemahamannya seperti apa, sehingga akan memudahkan Bapak Ibu dalam persiapan goal settingnya. Target kita adalah produk Bapak Ibu itu bisa dibawakan berupa produknya atau berupa fotonya, sehingga dimudahkan untuk nanti bisa kita upload produk kita di Jubelio. Apa itu Jubelio belum tentu semuanya juga ada yang paham atau bahkan belum pelajari produknya, hilang aja. Ada yang 3 minggu juga mungkin maaf belum buka Zoom-nya misalnya. Nah, hal yang seperti ini adalah PR untuk kita persamakan persepsinya di bulan September. Baik, ini mungkin baru pengantar kata aja dari saya karena tujuan kita Zoom hari ini adalah jembatan untuk teman-teman Bapak ini punya pandangan untuk September itu akan seperti apa, ya, terutama dengan arahan dari koordinator kita Pak Mustafa yang akan secara panjang dan lebar akan memberikan gambaran yang lebih detail dan sederhana. Hal-hal teknis misalnya saya belum masuk anggota dan lain-lain, insya Allah itu nanti kita siapkan. Baik, sambutan dari saya sebagai pembuka untuk acara hari ini.
Dan selanjutnya dengan lebih lengkapnya dengan Kang Mus. Silakan Kang Mus. Ya, baik. Terima kasih Kang Acai. Topinya mungkin bisa diinin biar kelihatan topinya. Topinya ya? Oh. Kelihatan nggak sih? Iya, iya. Oke, baik. Teman-teman semuanya, alhamdulillah modul 1 sampai modul 5 kita sudah selesai. Nah, perlu dipahami oleh teman-teman bahwa tujuan akhir dari pendampingan ini adalah UKM Active Selling. UKM Active Selling itu apa sih? UKM tetap jualan di masa pandemi, bahkan lebih meningkat lagi. Nah, Active Selling-nya melalui apa? Melalui digital. Nah, ini perlu pemahaman dari teman-teman semuanya. Itu bukan jadi target pendamping saja, tapi juga jadi target rekan-rekan UKM. Kenapa? Karena dengan meningkatnya penjualan, otomatis omset akan meningkat, otomatis juga profitnya juga akan meningkat, ya. Jadi kita kerjasama ya. Maksudnya kerjasama nanti akan banyak PR-PR tuh yang akan teman-teman terima, ya. Tujuannya dari PR itu adalah bagaimana teman-teman nanti penjualannya meningkat. Oke. Kemudian untuk modul 1 sampai modul 5 itu intinya adalah penggunaan digitalisasi dalam dunia marketing. Tapi yang perlu teman-teman pahami bahwa bisnis itu bukan hanya marketing. Yang paling penting itu adalah fundamental bisnis di awal. Bagaimana kita membangun mental kita. Mungkin ada teman-teman yang terpaksa jadi UKM. Maksudnya terpaksa jadi UKM, kena gimana? Udah nggak kerja lagi, kerjaannya di PHK, kerjaannya tutup, pabriknya tutup, akhirnya lari jadi UKM. Nah, ini disebut dengan terpaksa jadi UKM. Atau kecelakaan jadi UKM. Apa itu maksudnya kecelakaan jadi UKM? Yang di PHK, yang sudah pensiun, pengen killing time, ya, enaknya ngapain ya? Akhirnya nggak sengaja jadi UKM. Nah, ini harus dikembangkan mentalitinya. Maksudnya mentalitinya gimana? Biasanya orang-orang yang sudah dapat gajian bulanan rutin, tiba-tiba dia harus mengalami satu fase yang kalau dia nggak berjuang hari ini, dia nggak dapat uang, itu akan berbeda sekali. Nah, oleh karena itu, pendampingan kita nanti bukan hanya untuk penjualan digital, tapi semaksimal mungkin dalam 4 bulan ke depan, kita akan mengembangkan aspek mentalitinya, kita akan mengembangkan aspek supply chain-nya, kita akan mengembangkan aspek logistiknya. Nah, oleh karena itu, saya harap semuanya bisa aktif dalam Zoom atau dalam offline. Untuk kegiatan offline-nya sendiri, kita akan membagi menjadi 2 daerah, ya. Yang satu Depok, yang satu Bandung. Untuk Bandung, nanti Teh Sipa bisa menjelaskan lebih detailnya. Tapi kalau untuk Depok, rundown-nya kurang lebih seperti ini. Minggu depan, di hari Senin sampai hari Kamis, kita akan adakan kelas. Satu hari itu ada 3 kelas. Kelas yang pertama jam 9 sampai jam 11. Kelas yang kedua jam 11 sampai jam 1. Kelas yang ketiga jam 1 sampai jam 3. Kelompok-kelompoknya sudah dibagi. Nah, pertanyaannya, Pak, kalau saya belum masuk kelompok, gimana? Nama saya nggak ada. Sebenarnya pembagian kelompok itu bukan hal yang mutlak, ya. Jadi misalnya seperti ini, Pak, saya hari Senin jam 9, tapi saya ada halangan. Boleh nggak saya hari Selasa jam 11? Boleh, asalkan konfirmasi dulu ke pendampingnya di grup, ya. Kemudian kalau saya belum masuk kelompok gimana, Pak? Boleh. Untuk minggu depan masuk saja di kelas yang manapun. Nanti akan didata ulang, ya.
ada beberapa faktor yang menyebabkan teman-teman belum masuk data. Yang pertama di sistem WhatsApp-nya. Yang kedua, kemarin itu kita menggunakan aplikasi untuk mengekstrak data di grup. Nah, kemungkinan besar di WhatsApp tidak ditulis nama, tapi ada kadang-kadang cuma emoticon senyum, kadang-kadang cuman plus 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 gitu, sehingga namanya tidak muncul. Jadi oleh karena itu nggak usah khawatir belum masuk grup, teman-teman bisa masuk saja di kelas, kan ada tuh kelas saya sudah sampaikan di grup 1 itu hari Senin sampai Rabu. Nah, grup 2 itu hari Kamis, kemudian minggu berikutnya Senin dan Selasa, kemudian di grup 3 itu hari Rabu. Kominfo 3 itu hari Rabu. Nah, jadi ketika teman-teman ada waktunya di mana, silakan masuk di hari atau di jam tersebut. Kemudian Pak, apa saja yang harus dibawa pada ya? Silakan bawa peralatan tulis masing-masing. Kemudian yang kedua, yang punya laptop bawa laptopnya. Kenapa? Karena kita akan langsung praktek untuk Jubelionya, ya, Jubelionya. Kemudian kalau belum punya laptop, bawa handphonenya, ya. Kalau sudah bawa handphone, tolong handphonenya disiapkan. Pak, maksudnya handphonenya disiapkan gimana, Pak? Nanti masih ada games, nanti masih ada aplikasi-aplikasi yang nggak penting, ya. Itu dihilangkan dulu. Sehingga nanti pada saat belajar, pada saat pendampingan, handphonenya sudah optimal, ya. Dan yang paling penting adalah mengkosongkan diri dulu. Karena dalam setiap pembelajaran yang paling berbahaya itu adalah diri kita sendiri. Merasa sudah bisa, merasa sudah tahu. Nah, kalau kita mengosongkan diri kita, maka apapun yang akan kita terima itu akan bisa terserap dengan baik. Percayalah, tidak ada yang sempurna. Kami dari fasilitator, saya, Kang Cahyadi, Mas Renata, dan Tesipa, bukan seorang dosen. Kita semua berempat ini adalah seorang pengusaha. Jadi, materi-materi yang disampaikan nanti juga banyaknya materi-materi teknis, bukan materi-materi secara teoritis, ya. Jadi, yakin dan percaya kita sendiri juga tidak bisa memberikan pembelajaran 100% baik. Makanya saya selalu bilang kita sama-sama belajar, ya. Nah, itu yang saya sampaikan. Mungkin dari Teh Sipa ada yang mau menyampaikan untuk Bandung, silakan Teh. Teh Sipa. Cai, di mute kali Cai. Enggak, saya aman kok. berhenti dulu di persimpangan. Udah. Oh, jadi lagi pada di mobil semua. Kan nggak boleh berhenti di tengah jalan ya. Iya, jadi artinya ya, nggak apa-apa, saya nggak buka ini video ya. Ya, nggak apa-apa. Jangan keluar mobil, jangan di tengah jalan. Oh, iya. Jangan buka sendal lagi ya. Panas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya fasil yang diamanahi di Bandung ya. Sebetulnya kami itu satu kesatuan lah semuanya ya, Kang Mus ya. Fasil punya apa ya? Punya kelebihan masing-masing. Makanya alhamdulillah saya bisa afiliasi dengan Depok karena di Depok ini teman-temannya master semua ya. Jadi kita mungkin makasih banget bisa ikut gabung ya teman-teman UKM Bandung di Zoom ya. Tapi nanti insya Allah Sipa dibantu oleh PIC Kang Uki. Mungkin Kang Uki lagi di jalan ya, beliau nanti yang akan memberikan informasi banyak tentang program yang ada di Bandung. Karena kami nanti programnya terpisah dengan Depok di offline-nya.
Tapi kan kalau Bandung itu kan tidak ada base camp ya. Jadi sebentar. Tidak ada base camp-nya. Jadi kami mungkin akan mengaturnya di Zoom aja. Di Zoom dengan draft-draft materi-materi yang akan kami susun insya Allah. Makanya untuk teman-teman UKM Bandung mohon bersabar. Kami sedang menyusun program-program apa yang nanti akan disampaikan ke teman-teman UKM Bandung. Kalau offline-nya mungkin kami akan merencanakan untuk untuk kunjungan ke teman-teman yang usaha di Bandung khususnya. Insya Allah kalau teman-teman Bandung bersedia untuk kami datangi. Tujuannya apa ya? Ya silaturahmi mungkin ya. Silaturahmi. Bukan untuk mengajarkan loh teman-teman, bukan. Justru Siva yang harus belajar dari teman-teman UKM yang sudah pada sukses sebetulnya. Kalau Kang Aceh Kang Mus, sebetulnya teman-teman Bandung itu udah pada pinter-pinter. Oh iya. Dalam hal digitalnya, mereka pada udah punya usaha di medsos semua. Salah satunya di Shopee, di Lazada dan sebagainya. Jadi sih Pak nggak terlalu banyak harus ngebimbing lah istilahnya ya, memberi arahan gitu. Justru mereka udah pada oke lah gitu. Jadi mungkin ada hal-hal yang baru. Salah satunya Jubelio ya. Kalau Jubelio mungkin belum familiar buat kita khususnya UKM Bandung mungkin ya. Saya juga sama sebagai fasil emang baru tahu ya Jubelio itu seperti apa. Makanya insya Allah lah dengan Zoom yang gabung di Depok ini mudah-mudahan kita bisa bersinergi lah. Bagaimana nih kita bisa bekerja sama dengan Jubelio atau bisa ikut nimbrung jualan di Jubelio gitu. Jadi masternya sih sebetulnya ada di Depok ya. Teman-teman Depok. Jadi ya seperti itulah kamus ya, nggak terlalu banyak juga sih Pak. Nanti insya Allah mungkin Kang Uki lah untuk nambahin ya teman-teman di Bandung. Jadi Bandung teknisnya itu akan roadshow gitu ya Teh ya? Nah seperti itu roadshow. Ya roadshow. Tapi tidak semua teman-teman Bandung sih yang bersedia aja gitu. Tapi Sipa udah nyimpen temen UKM 2 orang yang ingin didatangin banget gitu. Karena mereka langsung japri sih Pak untuk minta arahan gimana sih cara bikin NIB, IUMKA yang kayak gitu-gitu Kang. Jadi kita nanti sepertinya akan membahas tentang syarat-syarat tentang persyaratan usaha itu. Insya Allah nanti kita punya materinya. Gitu. Oke, kalau saya lihat dari tingkat kesulitannya nanti di offline, fasilitator juga kita akan langsung turun tangan langsung lah ya, untuk bukan hanya untuk upload produk. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya punya fotonya atau kalau ada produknya bawa aja, kita foto di situ juga kali ya, di situ juga lalu kita uploadin atau di Jubelio. Karena itu menjadi target kita untuk produk-produk Bapak Ibu sekalian masuk Jubelio. Keuntungannya apa? Kan kalau itu dimaksimalkan menjadi barang untuk jadi duit ya, aplikasi untuk kita jadi omset di Shopee dan Tokopedia, ujung-ujungnya ada orderan gitu loh, orderan dari toko online. Sehingga Bapak Ibu bisa meningkatkan omsetnya juga gitu. Betul-betul, ini Kang Aceh benar-benar mengingatkan saya nih. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau yang sudah punya foto produknya, dibawa fotonya. Tapi kalau yang belum punya dan pengen punya fotonya, silakan dibawa produknya. Kemudian nanti kita akan ambil sesi foto-foto bareng produknya ya. Saya ada mini box studio, jadi teman-teman nanti bisa bergantian untuk melakukan pemotretan untuk fotonya. Thank you Kang Aceh. Iya, karena memang saya juga ada foto boothnya yang ukuran A3, jadi yang gede banget ada, nanti ada yang mungkin A4. Artinya kita bawa aja, kan kalau kita keroyokan bawanya, jadi fasilitator juga langsung ngeroyok uploadnya juga banyak. Saya mau nanya sama Bapak Ibu sekalian, dari 56 yang masuk ini punten, nanti yang rencana pada saat offline bawa laptop, siapa aja? Ini kan nanti perlu juga kali Kang Mus, mungkin ada yang bisa cepat juga kali ya. Rencana offline-nya kapan ya Kang Jayadi? Rencana offline-nya? Kalau udah baca di grup nggak Pak?
Iya, sebenarnya di grup Depok 1, Depok 2, Depok 3 itu kan udah dikasih infonya ya. Infonya. Soal Jadi offline-nya kapan? Silakan Kang Mus. offline-nya itu dari Senin sampai Kamis, 3 kelas per hari dari jam 9. Kelas pertama jam 9 sampai jam Seninnya Senin yang tanggal 6 September ya. tanggal 6 ya. Lokasi. Lokasinya di Bedahan Sawangan. Nanti Di ada di grupnya udah aku kasih share log-nya juga. Ya. Kelompok 19 belum ada harinya, Kang. Kelompok 19 hari Rabu. Itu Kominfo 3 ya. Saya kelompok 11 tanggal 9 bukan? Ya, memang Info 3 belum ada tanggalnya sih, baru iniin aja sih. Ntar saya Kalau saya kan kelompok 16 berarti hari Selasa ya Kang Cahyadi ya. Ya, ada di sana sudah dibagi untuk tanggalnya. Saya agak lupa tanggalan, mau lihat tanggal dulu nih. Iya, nggak apa-apa. Siap, kita juga lihat. Nah, kalau yang kelompok 19 sampai kelompok 21 itu hari Rabu tanggal 15. Oh, kita hari Rabu ya. Oke, saya langsung tulis sama infonya. Kalau kelompok Nanti tolong diupdate Kang Acai. Ya. Iya, hari Rabu ya. Oke. Kelompok 11 tanggal 9. Kelompok 11. Ya, betul, tanggal 9. Kelompok 12 Tanggal 9 juga, Bu, kelompok 12. Kelompok 9, Kang? Kelompok 16 tanggal 14 ya. Kelompok Ya, 9 jadi- tanggal berapa, Kang? Jadi saya bacain ya. Hari Senin tanggal 6 itu kelompok 1 sampai kelompok 3. Di share Hari screen bisa nggak, Selasa Kang? tanggal- Mau di share screen nggak? Ya, silakan Kang Aceh di share screen aja. Saya kan di handphone. Gimana? Sebentar, saya cari datanya dulu. Kang baca dulu aja. Saya cari dulu. Mus, Ya. nanti dikirimkan juga Kang Mus nanti. Oke, nanti kirim di grup. Baik. Nah, saya lanjut ya. Hari Selasa itu kelompok 4 sampai kelompok 6. Hari Rabu itu kelompok 7 sampai kelompok 9. Hari Kamis tanggal 9 itu kelompok 10 sampai kelompok 12. Kemudian hari Senin tanggal 13-nya itu kelompok 13 sampai kelompok 15. Kemudian tanggal 14 hari Selasanya kelompok 16 sampai 18. Dan untuk hari Rabu kelompok 19 sampai 21. Rabu tanggal 15. Detailnya nanti dikirim di grup. Ya, sudah. Jadi intinya sih teman-teman, Bapak Ibu tinggal baca di grup Kominfo Depok 3 ya. Itu grup yang kita close infonya. Siap. Ya. Nah, kemudian kalau untuk Bogor nanti kita tanggal 30 itu akan ada Zoom bareng lagi seperti ini bersama teman-teman Bandung, dan nanti juga dari fasilitator Bandung itu fasilitator Depok akan menjadwalkan kunjungan ke Bandung 1 atau 2 kali kunjungan selama periode pendampingan. Jadi mungkin nanti untuk teman-teman Bandung ada yang mau tempat kumpulan yang lainnya itu bisa, karena kemarin Teh Siva itu informasi dari Cipatat ya Teh ya. Nah, Kang Mus. Iya, Kang Mus. Cipatat. Belum diajak Kenapa? ngobrol Teh Wiwitnya. Oh, siap. Jadi kalau buat Bandung nanti kan karena kita ini adalah Jabodetabek Bandung, jadi ini kita satu kesatuan. Pastinya kita akan juga mengadakan ke Bandung. Ya. Nah, buat teman-teman semua UKM Bandung dan Depok, ini alhamdulillah banget ya. Ternyata semua fasilitator kita berempat ini semuanya memiliki bisnis yang berbeda. Nah, itu yang menariknya ya. Jadi nanti kita bisa memfasilitasinya berbeda-beda. Kalau Teh Siva itu sangat ahli di bidang fashion. Jadi kalau Teh Siva itu Ahli-ahli juga kali Akang, masih belajar. Masih belajar, betul. Kita semua masih belajar ya. Nah, kalau Teh Siva itu di fashion. Nah, kalau Mas Renata itu di frozen food. Beliau sekarang sedang mengurus MD-nya, insya Allah MD-nya akan keluar dari BPOM. Kemudian kalau Kang Cahyadi itu seorang digital planner. Ya, dia ada podcastnya yang sudah didengarkan di 8 negara.
terus dia punya channel YouTube-nya juga sudah ada yang beriklan, dan Kang Cahyadi ini juga seorang marketing profesional ya. Jadi teman-teman nanti yang punya properti yang ingin dijualkan, dia udah jagonya tuh. Ya. Wah, boleh tuh. Ya, boleh Kang Cahyadi mampir ke rumah. Siap, sama kemarin itu ya kemarin masih syuting film lah. Jadi bismillah. Ngerambah yang baru. Ngerambah jadi artis dia. Nah, kemudian kalau saya pribadi memang experience saya itu adalah di business management dan business development ya. Jadi saya tuh kalau bicara sama saya tuh saya senangnya adalah gimana supaya omsetnya nambah itu yang jadi experience saya. Jadi alhamdulillah banget kita punya tim yang kompak nih yang saling mengisi ya. Kalau nanya ke saya mengenai fashion pasti saya jawabnya cuman 7L 8L tuh kan ukuran saya tuh. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak dari teman-teman? Silakan. Atau Mas Renata mau nambahin boleh? Saya mau nanya begini nih Kang Mus. Enggak. Saya kan penjualannya di Depok fashion ya. Penjualannya di Depok. Tapi pabrik pembuatan fashionnya, kaosnya itu di Bandung. Kumaha itu ya? Ikut dua-duanya boleh nih? Bapak rumahnya di Depok kan? Depok, Cilodong. Nah, kalau itu buat jualan. Jadi bikin kaosnya itu di Bandung. Cuma saya jual di Depok gitu. Ya. Kalau menurut saya baiknya di Depok karena kan kita bisa ketemu offline di Depok ya. Tentunya akan mempermudah Bapak dalam hal ya koordinasi gampang lah. Cilodong Sawangan kan dekat gitu ya. Izin tanya Pak. Mangga Ibu. Ya, saya kan ada di grup 12. Nah, teman saya ada di grup 9. Kalau kita datang bareng bisa nggak? Boleh. Kita bawa motor. Boleh ya. Baik, terima kasih. Asal jangan diajak Pak RT-nya, Bu. Rencananya saya mau ajak, Pak. Warganya pada datang semua. Jangan lupa ya, nanti mungkin di war-war lagi kita akan ulang lagi bawa produknya atau file di fotonya gitu loh. Siap. Ya. Dan panitia tidak menyediakan konsumsi ya. Yang difoto ini sono. Boleh. Ya, iya, halo, kenapa? Ada yang masuk? Ya, artinya dari kita, kalaupun kita foto juga ya mungkin foto yang kalau dibilang paling bagus banget tidak, tapi yang bisa menjadi syarat untuk masuk Jubelio lah, gitu aja. Ada yang di luar mungkin ya, Bu Rahayu, oke. Oh, itu kan persyaratan kalau mau update. Oke. Ada yang pengen belajar bikin YouTube, Kang Acai. Oh, siap. Bismillah. Oke, baik teman-teman semuanya. Bu Nur Aisyah tuh baru ketemu nih Bu Nur Aisyah. Ya. Dalam dunia digital itu kita mengenal ada aliran putih dan aliran hitam lah ya, kalau saya bilang seperti itu. Jadi kalau yang jago aliran hitam itu Kang Amun. Dia itu biasa ternak tuyul, biasa ternak jurik ya di dunia digital ya. Kalau saya syariahnya, tuyul syariah. Tuyulnya tuyul syariah ya. Nah, tapi ada juga aliran putih. Nah, sebenarnya kalau aliran putih itu adalah orang yang main digital dia secara organik. Misalnya gini, jumlah pertemanannya berapa di Facebook? 500. Nah, 500 itu isinya orang semua tuh. Teman semua, emang beneran temen gitu ya. Kan ada yang bocor nih kan. Saya coba mute dulu ya. Oh, silakan co-host. Tuyulnya masuk. Tuyulnya masuk ya. Silakan co-host di. Nah, jadi Bu Rahasti ini kayaknya masih di jalan ya. Ya, oke.
mohon maaf beberapa saya Ya, mohon mute maaf nih Bu Rahasti dan lain-lain ya. Silakan nanti kita saling tanya. Nah, jadi di dunia digital itu ada yang pertemanannya itu beneran pertemanan. Misalnya gini, Ibu punya Facebook, pertemanannya ada 500. Nah, 500 itu adalah benar-benar teman-teman Ibu. Nah, itu disebut dengan aliran putih lah ya, benar-benar lempeng adanya gitu ya. Nah, untuk ini itu prosesnya lama. Untuk Ibu untuk marketing di sini lama, Ibu harus aktif di sosial media, tiap hari harus posting, daily posting di Facebook dan IG itu harus terus jalan. Tapi ada juga yang aliran hitam. Aliran hitam itu apa? Jadi pertemanannya itu isinya robot, pakai akun-akun palsu, dibanyakin. Wah, IG-nya banyak nih followernya. Ternyata followernya itu follower semu gitu ya. Itu juga bisa. Kenapa? Karena biasanya kita mau jadi follow orang, begitu lihat followernya udah banyak. Kalau gampangnya gini, kita beli nasi goreng, kalau yang belinya banyak, biasanya pengen beli nasi goreng, karena kayaknya biasanya enak. Ya, kayak gitulah logikanya. Ya. Nah, pada pendampingan kali ini, kita akan belajar bagaimana caranya berjejaring dengan menggunakan secara organik. Maksudnya gimana, Kang Mus? Maksudnya gini, jadi nanti semua peserta itu akan diwajibkan untuk melike dan membagikan postingan dari teman yang lain. Kemudian untuk yang lain harus memberikan ulasan positif untuk Google Map atau Google My Business dari temannya yang lain. Nah, ini akan meningkatkan rating, meningkatkan penjualan. Makanya kalau secara digital kita tidak berbarengan, kita tidak bersama-sama, kita akan lambat penjualannya. Marketing kita juga akan lambat. Oleh karena itu, saya berharap sekali semuanya bisa hadir dan bisa aktif dengan baik mengikuti pendampingan sampai Desember. Ya, Mas Rey ada tambahan? Boleh tanya Pak Taufik? Mangga Pak Taufik. Silakan Pak Taufik, mangga. Kemarin ini Pak Taufik yang datang ke sekre kita IKD. Oh ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di Depok, Pak. Ya, Pak Taufik. Ya, asalnya dari Sulawesi, dari Gorontalo. Produk saya itu produk daerah, rasa dan daerah, tapi rasa Nusantara, istilahnya gitu. Iya. Mantap. Sambal roa. Alhamdulillah. Jadi gini Pak, kalau saya ini hobi kuliner, hobi masak. Jadi saya sering upload masakan saya itu di WA kedaerahan gitu. Oleh karena itu saya itu sebetulnya soal pemasaran itu saya tidak sulit secara manual, belum secara online yang seperti Jobido atau apa itu ya, saya tidak apa marketplace, saya belum paham. Karena kenapa saya belum masuk ke sana? Karena saya itu kapasitas terpasang saya untuk produk itu belum memenuhi permintaan, karena memang kerjanya kan bukan kapasitas terpasang, hanya kapasitas pribadi yang punya keterbatasan keterbatasan lah istilahnya ya. Produk itu untuk memperbanyak itu juga saya belum bisa, kan permintaan juga banyak. Oleh karena itu saya pikir-pikir kalau sudah masuk di online secara profesional, tentu saya harus siap dengan produk yang saya kirim. Tapi saya masih kendala juga, harus belajar dari sini soal marketplace itu. Yang saya ingin kali itu marketplace itu yang yang bagi konsumen tidak memberatkan, mengenai pengiriman atau pengemasan, misalnya frozen food. Nah, itu saya mesti belajar soal itu juga. Ya. Jadi mohon maaf, saya juga masih tetap semangat di dalam
usaha ini atau menjadi seorang entrepreneur yang profesional gitu, sesuai dengan yang ada di sini ini. Amin. Nah, jadi juga saya kadang-kadang berpikir bagaimana peningkatan soal produk, atau paling tidak ada pelatihan. Saya kan ingin juga produk-produk lain itu saya bisa bikin gitu. Tentu di sini banyak juga pengalaman-pengalaman atau orang-orang yang bisa bikin produk. Kolaborasi soal perbanyakan atau misalnya itu istilahnya ya, memperbanyak produk itu supaya permintaan orang itu bisa terpenuhi. Ya, baik. Seperti apa istilah dalam bahasa Inggris itu, apa kolaborasi apa gitu. Ya. Siap Bapak. Baik ya, Pak Taufik. Alhamdulillah jadi di rundown bulan September ini kita memaksimalkan kurikulumnya, yaitu pemantapan modul 1 hingga modul 5, dan juga nanti ada upload produk untuk ke Jobelio. Harapan kita semua produk UMKM Kota Depok ini setelah diupload di produk di Jobelio, pemantapan berikutnya nanti di bulan Oktobernya mengenai misalnya solusi untuk marketingnya, pemasarannya. Jadi beban-beban kita di kurikulum sudah mulai berkurang dan fasilitator juga bisa berimprovisasi untuk meningkatkan omset dan asetnya produk-produk kita semua gitu ya. Bahkan kalau misalnya kita bisa menjadi bagian solusi, misalnya ada official store-nya dari 5.500 peserta UMKM Jabodetabek yang dikelola oleh fasilitator, sehingga omsetnya bisa luar biasa itu, bismillah ya. Sudah mulai ada idenya nih kalau untuk orang-orang yang punya D ya, orang D ini orang D. Ya gitu. Seperti itu maksudnya ya. Ada market. Jadi nanti in proses ya, Pak. In proses. Kepala Cuba ya. Proses tentunya kita sampai Desember. Nanti kita silaturahmi offline bisa lebih panjang. Ya. Mas Rey mau menambahkan ya tadi? Kang Mus, Kang Aceh, Oke, silakan Mas Rey. Ini ada yang getok-getok pintu ya Mas Rey, ada yang punten ya Muhammad Pak Ismail sebentar. Silakan Mas Rey masuk. Ya. Jadi nanti kita selama 3 bulan ke depan ya, sampai Desember itu kita tentunya akan pemantapan materi teori yang kemarin sudah diberikan. Tapi nanti jika Bapak Ibu misal ada di luar dari pelatihan, misal ketika nanti ketemu nih, kayak tadi Pak Taufik misal nanya, Pak ini saya supaya produk sambal saya bisa tahan lama gimana, ngurus PIRT-nya gimana, bahkan MDB POM nanti kita bisa diskusi juga ketika ketemu gitu. Jadi pada intinya adalah kami di sini fasilitator Depok dan Bandung ini berusaha untuk membantu Bapak Ibu supaya bisa meningkatkan omsetnya, bisa melakukan active selling, dan bisa bertahan di masa pandemi. Tentunya jangan hanya bertahan aja, tapi bisa meningkatkan omset tadi yang saya bilang di awal. Nah, lalu misal Bapak Ibu juga ada kendala istilahnya di bidang, oh Kang ini saya istilahnya mau pengajuan modal, kayak kemarin kan kita sempat bahas fintech juga, lah nanti bisa konsultasi juga. Saya kebetulan juga nasabah dari KUR BNI dan Mitra Telkom, nanti kita bisa sharing-sharing, nanti saya bisa hubungkan dengan orang BNI dan Telkom juga ada akses permodalan. Jika misal ada yang mau ditanyakan tentang perizinan, nanti juga bisa saya bantu prosedurnya bagaimana. Ini juga Kang Aceh untuk PIRT kan juga sedang melakukan pelatihan PKP. Itu betul. Nanti Bapak Ibu sebelum mengurus PKP itu harus ada PKP. Lah itu silakan, ini Kang Cahyadi dari AIKD juga mengadakan PKP atau mungkin bisa langsung ke Dinkes seperti itu. Jadi pada intinya adalah materi-materi yang kemarin diberikan kita mantapkan. Karena saya yakin mungkin Bapak Ibu kemarin ketika Zoom ada kendala, misal Zoom-nya nggak bisa, pas lagi ada orderan mungkin, Bapak Ibu juga misal ada urusan lain, akhirnya nggak bisa fokus di Zoom. Nah, nanti selama pelatihan offline ini Bapak Ibu tanyakan semuanya sedetail-detailnya. Misal, kan saya kemarin udah pelatihan di Punten Mas Rey, kepotong-potong, mungkin sinyalnya nggak bagus ya? Halo? Agak tak gitu. Mohon diulang. Iya, aku lagi di jalan nih Kang, lagi di masjid nih. Siap. Oh ya. Di Bogor. Oh, di Bogor. Mangga, lanjut. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu.
nanti misal ada pertanyaan lebih teknis nggak apa-apa, sampaikan aja, jangan malu-malu, karena memang pelatihan offline ini adalah supaya kita tuh bisa saling ketemu, tidak ada gap, tidak ada jarak di antara kita. Kalau via Zoom kan terbatas, yang bisa hanya ngomong dua arah, nanti kalau ngomong semuanya kan jadi riweh gitu kan. Tapi kalau offline kan mau rame apapun tetap bisa nangkap, oh ya Ibu gimana, Ibu Bapak gimana maunya, seperti itu. Dan untuk Pak Taufik dan teman-teman lainnya, misal ada kendala tentang pengolahan boleh. Kebetulan saya juga 5 tahun sebagai QN Production. Saya juga sama seperti Kang Mus nih, basicnya di teknologi pangan. Kalau saya lebih ke teknologi pengolahan hasil perikanan, dan background pekerjaannya dulu adalah sebagai QA Manager selama 5 tahun di beberapa perusahaan. Nanti untuk masalah pengolahan, terus pengawetan, penyimpanan, terus mulai perizinan, PIRT, MDBP, POM halal, nanti semuanya tanyakan aja. Nanti untuk yang nanti ada festival, silakan ditanyakan. Terus kalau digital marketing, boleh ditanyakan kepada kami. Besok hari Jumat tanggal 2 September ada pelatihan di BJD, sudah ada SR, pendaftarannya di 123. Nanti Bapak Ibu berminat silakan. Nanti di situ saya akan nanti di situ saya akan jelaskan tentang marketing lebih teknis lagi. Iya, Kang Rey, sinyalnya keputus-putus, jadi enggak ini ya, enggak jadi enggak jelas ya. Pelan-pelan. Oke. Agak dideketin kali mic-nya ya. Oke, mungkin itu aja ya. Bu, nanti kita lebih teknis aja untuk pertemuan offline-nya. Misal Bapak Ibu ada yang bertanya kan terbuka ya, sampaikan aja semua kepada kami. Katanya dari pengolahan, dari penyimpanan, perizinan, penjualan secara digital, terus pemasaran via sosial media, penjualannya via marketplace, semuanya tanyakan aja. Termasuk nanti optimalisasi di marketplace, bahkan juga upload produk di jubelio.com, semuanya sampaikan aja. Pokoknya jangan ada yang malu. Dan satu lagi pesan saya, program ini kan sampai Desember 2021. Jika teman-teman, tetangga, saudara ada yang mau ikut, diajak aja. Karena ini memang masih terbuka sampai Desember ya Bapak Ibu ya. Misal, oh ini teman arisan saya, teman PKK saya mau ikut, ini berada barengan, aja semuanya. Seperti itu. Ya, Bapak Ibu. Oke. Ya, makasih Mas Rey. Oke. Terima kasih. Sepertinya Mas Rey lagi di jalan, jadi suaranya putus-putus. Saya juga mau menyampaikan ke teman-teman semuanya, besok itu Mas Rey ngisi materi di BJB, bagaimana cara jualan bagus di digital, ya. Jadi silakan ikuti Zoom-nya besok. Linknya udah dikirim di grup yang Mas Rey. Kebetulan Mas Rey ini tesisnya adalah optimasi digital marketing. Jadi nanti bisa banyak bertanya lah di Mas Rey, karena beliau memang melakukan penelitian mendalam untuk digital marketing ya. Oke. Cahyadi. Kalau dari saya penekanannya untuk bulan September adalah Bapak Ibu sekalian sudah mendaftarkan akunnya di Jubelio, sudah aktif lah ya menjadi premium akun. Saya pikir juga mungkin belum semuanya juga. Jadi pada saat nanti pendekatan kita di offline, sebenarnya kalau saya bicara offline, contoh kita ketemu sama grup 3 Depok, itu berarti kan tanggal 15, berarti 13 hari kemudian. Jadi selama 2 hari ini seperti kayak menunggu jadwal aja kan ya Kang Mus ya. Jadi silakanlah kalau memang pengen keep kontak di grup, apa aja yang perlu dilakukan sehingga pas di tanggal ketemuannya nanti di offline sudah langsung bisa kita maksimalkan. Begitu aja dulu. Ya, Pak ini Mus. masih ada yang nanya tatap mukanya di mana, dari Bu Andina Food. Ya. Jadi saya sampaikan itu bisa lihat di grup, ada Google Map-nya. Lokasinya di Kelurahan Bedahan, Sawangan. Itu dekat rumah saya. Jadi ada mes untuk karyawan yang kita rubah jadi learning center untuk besok. Dan akhirnya grup yang kita kunci kita buka dulu lah. Yang penting jangan sampai nanti informasinya nggak sampai ditanya-tanya padahal lupa atau nggak ngecek grupnya gitu mungkin. Jadi grup Kominfo 1 sampai 3 akan kita buka. Silakan kalau ada yang mau bertanya.
tapi tidak boleh beriklan. Beriklannya di grup promo, ya. Dan juga minta maaf juga kepada Bapak Ibu yang mungkin sampai saat ini ada yang belum dapat pulsa, ya. Itu udah kita maksimalkan. Sudah kita informasikan kepada IO penyelenggaranya. Kemudian juga ya semaksimal itu yang bisa kita dapat, kita inilah ya. Tetapi lebih mahal, lebih jauh, lebih penting dari itu adalah teman-teman kita berkolaborasi, kita bersama-sama belajar untuk berbagi ilmu, gitu ya. Bismillahnya. Ya. Baik. Terakhir nih Kang Acai. Ya. Yang saya mau sampaikan gini. Kita berbisnis itu harus ada ilmunya. Seorang Lionel Messi, pesepak bola terbaik dunia, bahkan dia sendiri memiliki pelatih. Di mana pelatihnya sendiri juga bukan seorang pesepak bola terbaik dulunya. Jadi, maksudnya gimana? Maksudnya harus ada orang ketiga yang bisa melihat performa bisnis kita. Karena kalau hanya kita yang melihat bisnis kita, maka kita akan menyampaikan hal-hal yang positif saja terhadap bisnis kita. Tidak ada yang melakukan koreksi di dalamnya. Itulah makanya dalam bisnis kita disebut juga dengan adanya bisnis coach. Dan saya sendiri adalah seorang master coach di 5 Master Indonesia bersama Kang Cahyadi selaku digital coaching di 5 Master Indonesia. Sampai ketemu nanti di pertemuan offline. Intinya yang belum dapat kelompok masuk aja di jadwal kelas yang ada. Nanti akan kita rekap ulang anggota kelompoknya. Ya, itu dari saya Kang Acai. Siap, baik Kang Mus. Terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian yang hari ini sudah menyempatkan Zoom, walaupun ya 68 hampir 70-an dari total 650, 10% lah ya. Saya harap teman-teman juga saling mengingatkan teman-teman yang lain. Bisa jadi di jam segini ada kesibukan juga yang lain untuk cari omset, jualan, keliling, dan lain-lain. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita sama-sama semangat belajar bareng-bareng untuk kita bisa esensinya adalah meningkatkan pendapatan omset kita masing-masing. Begitu, Kang Mus. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kesempatan hari ini. Insya Allah kita nanti ketemu lagi, kita bertegur sapa di grup untuk bisa saling memantapkan acara kita ke depan di bulan September. Terima kasih. Terima kasih. Saya screenshot dulu. Ya, sama-sama semuanya. Ada 3 layar, sebentar mohon izin semuanya dibuka. Foto dulu. Kameranya dibuka. Bawa produknya untuk difoto. Produknya lagi produksi, Kang. Ya, oh ya, Bu Lismar juga ini udah di Depok, Bu Lismar. King Corner. Saya sudah, Kang Acai sudah balik. Udah di Depok, alhamdulillah. Oke, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita screenshot 3 layar. 1, 2, 3. Ya, silakan dibuka kameranya. Oke. Kemudian yang berikutnya, karena kalau kita udah ketemuan langsung di wilayah kita Depok dan Bandung, maka kita akan memaksimalkan potensi dari masing-masing fasilitator ya, Bapak Ibu. Kita saling belajar lah ya. Kuy, paynya mana Kuy? Nggak ada. Udah dikirim-kirimin. Kang Mus, produk saya nasi goreng, jadi adanya ini. Ya udah itu aja. Mantap. Ya, nasi goreng udah dadakan. Baik, Bu Saraswati, Lucinta Praba, Pak Taufik, Latjuba, Pak Akmal, Bu Ria Kuipai, Ayu Pertiwi, Pak Soeharto, Olster Cafe Coffee-nya, silakan Kang Mus ini di RRI ya. Nanti tinggal mampir, ada Bu Lita dan semuanya yang tidak saya sebutkan satu persatu. Terima kasih. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, Kang. Ya, Kang Acai.